Halo guys, setelah kali ini Kenjo yang berusaha untuk perbaikin flash disk tersebut. Namun sebelum pulang ke rumah atas permintaan Rianti beristirahat dan lanjut lagi untuk membenarkan flash disk yang rusak itu. Tapi Kenjo kini memilih ke rumah Sandra dahulu. Nah, tujuan Kenjo datang ke rumah Sandra ini tak lain dan juga tidak bukan untuk tegaskan kepada Sandra untuk akhiri semua yang terjalin di antara dirinya dan juga Sandra. Kenjo sepertinya kembalikan cincin tersebut kepada Sandra, namun Sandra yang tidak terima semua ini. Tapi Kenjo tidak peduli karena memang itu yang terbaik buat dirinya. Setelah serahkan ke itu semua ke Sandra dan mengatakan kalimat yang menyakitkan bagi Sandra, Kenjo pasti akan tinggalkan Sandra. Namun di sini Sandra tidak terima ya guys dengan keputusan Kenjo. Hingga pastinya meskipun malam ini Sandra yang tidak dapat bisa untuk hentikan apa yang dilakukan Kenzo, tetapi tentu saja dong tidak akan pernah sedikit pun membuat Sandra menyerah begitu saja. Ia selalu seperti biasa halalkan sebagai cara untuk bisa wujudkan semua keinginannya. Nah, keesokan paginya Sandra ini pun membuat keributan di rumah Pak Aditya dan Ibu Rianti. Walau akhirnya kehadiran yang tidak diharapkan oleh keluarga Kenjo, namun Sandra tidak tahu yang sopan santun ini pun terus saja terobos masuk ke dalam rumah keluarga Pak Aditya. Tentu saja Kenjo pun yang sepertinya tidak ada di rumah karena memang sedang perbaikin flash disk tersebut. Di sana hanya ada Ibu Rianti, Aurel, dan Aditya. Di sini semuanya berusaha untuk halangin Sandra masuk ke dalam rumah, namun Sandra terus saja memaksa agar ia dapat masuk rumah untuk mencari Kenjo. Karena Sandra di sini yakin Kenjo ada di dalam dan sengaja disembunyikan oleh keluarganya. Namun Pak Aditya dan juga Ibu Rianti beserta Aurel, mereka bertiga tentu saja mereka tidak mau jika si Sandra inginjakan kakinya di rumahnya kembali. Sandra ini benar-benar bukan manusia yang memiliki hati. Tapi seperti apa hati si Sandra kita sudah tahu ya guys. Bahkan Aurel meminta Sandra untuk segera mungkin lepaskan cincin tunangan kakak Kenjo tersebut. Namun Sandra pun menolak semuanya. Sandra terus saja memaksa, namun kali ini Aditya pun yang bertindak. Ia menarik tangan Sandra agar tidak masuk ke dalam rumah. Kali ini Pak Aditya pun sikapnya begitu tegas kepada Sandra. Akhirnya pun muncul kepada Sandra juga ya guys. Walau di sini si Sandra kita tahu ia investor tunggal untuk perusahaan Pak Aditya. Pak Aditya harus turut kepada dirinya. Namun Pak Aditya tidak peduli dengan semuanya itu. Sikap Pak Aditya ini tegas kepada Sandra dan mengusir Sandra dari rumahnya. Dan untuk tidak datang lagi ke rumahnya tersebut. Karena mereka semua kali ini benar-benar benci kepada Sandra. Namun Sandra pun tidak akan menyerah akan semuanya itu. Sementara itu seperti biasa Kenjo masih tetap saja untuk inginkan flash disk tersebut baik dan terselamatkan. Minimal isi flash disk dalam tersebut itu terbaca. Karena ini adalah barang bukti yang tentu saja bisa selamatkan keluarganya, bahkan hubungannya bersama Mutiara. Sepertinya guys, flash disk tersebut pun bisa untuk diperbaiki, yang membuat Kenjo senang dan bahagia. Akhirnya kebenaran pun berpihak kepada dirinya. Namun kali ini setelah flash disk tersebut kembali bagus, pertama yang dilakukan Kenjo justru ia akan temui Mutiara, karena Mutiara adalah orang pertama yang berhak tahu akan semuanya itu. Sebab Kenjo pun melakukan itu semua pula untuk perjuangkan Mutiara di dalam hidupnya. Nah guys, akhirnya Kenjo pun dia kembali datang ke rumah Mutiara. Ya, Mutiara pun kembali terkejut dengan kedatangan Kenjo. Padahal sudah diingatkan oleh dirinya dan juga Marvel bahwasanya Kenjo tidaklah baik jika dia harus datang ke rumah Mutiara. Sebab Kenjo pun yang statusnya sebagai tunangan wanita lain. Namun kali ini kedatangan Kenjo tentu saja kabar baik. Kenjo tunjukkan flash disk yang kini telah rapi kembali. Mutiara bilang bahwasanya itu tanda bahwa semua kegaduhan pun akan berakhir. Kenjo pun dia yang mengambil tangan Mutiara, meletakkan tangan tersebut di dadanya. Kenjo bilang bahwasanya hidupnya
dan juga cintanya hanya untuk Mutiara seorang dan tidak pernah akan tergantikan oleh siapapun. Kenjo dan Mutiara pun mereka berdua sama-sama bahagia setelah flashdisk tersebut utuh lagi. Kenjo ngajak Mutiara untuk datang ke rumahnya menyerahkan flashdisk tersebut kepada Ibu Rianti dan juga Pak Aditya. Namun ketika di perjalanan kali ini Mutiara dan Kenjo justru harus hadapi dengan kenyataan yang begitu amat luar biasa. Mengejutkan, ternyata Sandra pun yang dari rumah Pak Aditya itu yakin sekali jika Kenjo berada di rumah Mutiara. Jadi Sandra pun menuju ke rumah Mutiara. Namun kali ini Sandra, Kenjo dan juga Mutiara, mereka berdua pun berpapasan di jalan. Sandra semakin marah saja melihat Kenjo yang bonceng Mutiara dengan motornya tersebut. Sandra semakin tidak terima saja dengan kenyataan yang ada dihadapinya tersebut. Kali ini sikap nekat dari Sandra pun kembali muncul, di mana sengaja Sandra ini melajukan mobilnya sangat kencang sekali. Yang kebetulan di hadapannya adalah Kenjo yang membonceng Mutiara. Mereka berdua pun berusaha untuk menghindar Sandra, namun laju mobil Sandra yang cukup kencang sekali justru membuat Kenjo pun akhirnya berusaha untuk menghindar. Namun terjadilah kecelakaan di antara mereka berdua. Kenjo dan Mutiara pun jatuh dari motornya, bahkan Kenjo pun juga Mutiara berguling beberapa kali. Begitu juga dengan Sandra yang terbentur setir yang begitu amat sangat kencang. Alhasil kali ini Kenjo, Mutiara dan juga Sandra sama-sama mengalami kecelakaan akibat keegosian dari si Sandra. Nah guys, akan seperti apa nasib mereka bertiga? Lagi-lagi bakal ada adegan rumah sakit lagi nih guys. Sepertinya terus menerus. Tapi ya itu sedikit dari cuplikan Taylor yang Mimin sampaikan kali ini. Silakan berikan tanggapan yang semenarik mungkin di kolom komentar ya. Jangan sampai lupa terus saja tonton video selanjutnya. Terima kasih.